Dia ciptakan PSBB namanya. Pokoknya semua mesti pusat yang menentukan, daerah nggak boleh ngambil inisiatif sendiri, karena dia takut ada gubernur, bupati yang bakal lebih beken dari mereka. Ya ambil alih kekuasaan oleh orang yang nggak ngerti masalah, dan mohon maaf, dongok juga gitu. Silakan Bang Rizal Ramli mempertanggungjawabkan statement-statement hari-hari terakhir ini yang kemudian ditembak oleh Ngabalin katanya. Ini ada masalah cacat intelektual. Silakan Bang Rizal. Ngabalin kok diladeni. Itu sih rakyat biasa aja udah sebel, nggak usah kita lah ngeladenin pas Ngabalin itu Pak. Tapi saya salut sama Pedro. Pedro ini mewakili organisasi Blok Pelajar. Blok baru, sangat progresif, isinya mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda, garisnya jelas, dan mungkin akan memainkan peranan sangat besar dalam perubahan kali ini di Indonesia. Nah, selain BEM-BEM dan sebagainya. Yang pertama, suasana hari ini itu dalam istilah manajemen namanya Indonesia berada di tipping point. Tipping point itu titik jungkal. Baik karena alamiah dia terjungkal, atau karena didorong sedikit dia terjungkal. Nah, dalam sejarah tipping point itu tidak mungkin terjadi kalau kondisi objektif dan subjektifnya belum matang. Perubahan itu selalu terjadi kalau kondisi subjektifnya sudah matang, kondisi objektifnya dari kacamata organisasi dan network udah matang gitu. Nah, suasana begitu dalam istilah manajemen namanya tipping point, titik jungkal. Jadi ada kayu begini, papan, dia akan terjungkal dengan sendirinya karena dorongan kondisi subjektif, atau dia akan terjungkal dengan sedikit saja dorongan dari organisasi. Nah, itulah kenapa organisasi seperti Blok Perubahan menurut saya penting dalam menggeser perubahan yang akan terjadi. Saya juga senang di sini ada analis yang masih muda tapi semangat, Gede Siriana, ada Fadli, ada Mbak Husnul, dan semuanya. Kenapa saya katakan bangsa kita ini sudah di tipping point, titik jungkal? Karena ekonominya sudah merosot sebelum COVID, dan dengan COVID semakin menjadi-jadi kemerosotan. Yang kedua, terlihat jelas setelah 1,5 tahun COVID ini, pemerintah ini tidak mampu menyelesaikan, mengurangi, dan mengatasi masalah COVID. Kenapa? Kalau kita bagi selama 1,5 tahun itu, apa yang dilakukan pemerintah, ada 4 tahap. Tahap pertama dari Januari, Maret 2020, itu tahap bantah-bantahan atau self-denial. Mengatakan COVID kagak ada, Indonesia nggak mungkin ada COVID. Tahap lelucon, buat lelucon tentang COVID. Orang Indonesia banyak kena matahari, nggak mungkin, makan nasi kucing, bisa sembuh, dan sebagainya. Jadi selama 3 bulan, pemerintah kita bantah-bantah, self-denial, dan membuat lelucon tentang COVID. Termasuk menyewa buzzer 78 miliar untuk menyesatkan rakyat bahwa COVID tidak ada dan tidak penting, termasuk menghabiskan uang sekian puluh miliar
untuk kasih insentif kepada turis asing masuk ke Indonesia. Ini kan luar biasa. Mohon maaf, Pak, saya pakai bahasa Sunda, luar biasa dongoknya ini. Ya, Itu bahasa negara yang kena COVID, tetangga dari Cina adalah Vietnam. Begitu di Vietnam terjadi Desember 2019, Januari dia tutup semua perbatasan. Sehingga dampak COVID terhadap Vietnam relatif kecil. Demikian juga dengan Taiwan. Itu, ya kan, dekat banget sama China daratan. Setiap tahun ada puluhan juta turis dari Cina daratan datang ke Taiwan. Presidennya perempuan pinter, teman saya, dia tutup itu langsung. Nggak ada turis asing bisa masuk. Sehingga Taiwan nggak kena COVID di round pertama. Demikian juga dengan presiden perempuan di New Zealand, dia lock out aja itu. Dia lockdown semuanya, akhirnya nggak ada impactnya sama sekali. Sementara pemerintah, mohon maaf sekali saya pakai istilah dongok gini, ya, itu malah kasih insentif turis asing masuk, kasih TKA Cina masuk nggak berhenti-berhenti, hanya karena kepentingan bisnis seorang pejabat, bukan juga demi kepentingan nasional. Nah, jadi 3 bulan yang pertama kita kehilangan momentum untuk menyelesaikan kasus COVID ini dalam cepat. Nah, kemudian tahap kedua, momen kedua, 3 bulan berikutnya, mulailah panik, mulailah nyusun anggaran, dan digede-gedekan semua anggaran pengeluarannya. Menurut KPK, EBPK, tahun 2020, mereka sudah habiskan 1.035 triliun rupiah katanya untuk menyelamatkan ekonomi dari COVID. Saya nggak jelas kemana itu uang. Ya, banyaklah uang 1.035 triliun itu. Kok nggak ada tanda-tanda bahwa uang yang katanya untuk menyelamatkan Indonesia dari COVID dan ekonomi punya dampak baik terhadap pengurangan COVID maupun terhadap perbaikan ekonomi. Kagak ada dampaknya sama sekali. Bahkan COVID meningkat lebih besar. Nah, hanya ada 2 kemungkinan. Satu, uang 1.035 triliun itu dipakai bancaan oleh para pejabat. Yang konkret bansos lah. Kalau menurut Pak Novel Baswedan, 100 triliun yang ditilep dari bansos. Ya, korupsi paling besar dalam sejarah Republik Indonesia sejak kemerdekaan 17 Agustus 45. Nah, yang kedua adalah mismanagement. Jadi anggarannya ada, tetapi tidak dipakai untuk mengurangi COVID. Tidak dipakai untuk kasih makan rakyat, untuk vaksinasi habis-habisan, tapi dipakai buat proyek-proyek, nyelamatin pengusaha besar, nyelamatin konco-konconya, oligarki, dan sebagainya. Jadi ada 2 tuh kemungkinan kenapa uang 1.035 triliun nggak ada dampak. Satu, karena corruption yang vulgar seperti kasus bansos. Yang kedua, mismanagement. Uangnya seolah-olah untuk pemulihan ekonomi gara-gara COVID nggak dipakai buat itu. Makanya saya minta KPK audit investigasi. Ya, saya minta juga KPK ketuanya dan anggotanya lebih berani. Jangan kayak kemarin ngumumin auditnya WTP, ya, wajar tanpa pengecualian. Loh, kok bisa ada pencurian, korupsi bansos, kok bisa wajar tanpa pengecualian? Ini BPK bercanda. 100 triliun besar loh. Itu aja masa bisa menyimpulkan laporan keuangan pemerintah sebagai wajar tanpa pengecualian. Wah, saya ingat gini, kita catat aja lah, nanti penggantian kita sikat semua nih ketua BPK-nya. Ya, tidak profesional. Kalau profesional kasih tahu dong,
mananya. Enak aja kasih WTP, korupsinya semakin besar kok. Makin ugalan belum di asuransi, belum di mana-mana. Enak aja nyimpulin wajar tanpa pengecualian. Lama-lama semua pejabat tinggi kita ini udah jadi penjilat, tidak jadi profesional dan kalangan intelektual. Nah, yang ketiga, fase tadi kan fase 2 itu fase jor-joran anggaran. Fase pertama fase self denial sama bercanda-bercanda. Fase 2 genjot anggaran, tapi bukan dipakai buat COVID. Fase ketiga, pemerintah nggak mau ada yang kelihatan bisa lebih hebat dari dia. Ya, pada kuartal ketiga itu Gubernur Anies Baswedan kepengen Jakarta di lock out. Dia mau tanggung jawab. Dia waktu itu masih cuma punya cukup anggaran lah untuk lockdown. Rakyat ini dikasih makan maksudnya. Selain dia ada Bupati Pati juga sama. Saya tanggung jawab deh, saya kasih makan rakyat saya kalau lockdown. Seandainya pemerintah pusat pada waktu itu bijaksana, silahkan daerah yang mampu melakukan lockdown. COVID ini nggak segawat ini. Tapi karena dia ngiri secara politik, nanti Anies Baswedan bisa lebih populer dari dia larang. Dia ciptakan apa itu PSBB namanya. Pokoknya semua mesti pusat yang menentukan, daerah nggak boleh ngambil inisiatif sendiri, karena dia takut ada gubernur, bupati yang bakal lebih beken dari mereka. Dia ambil alih kekuasaan oleh orang yang nggak ngerti masalah, dan mohon maaf, dongok juga gitu. Ya, jadi kita kehilangan kesempatan minimal untuk Jakarta dan Pati, mungkin ada beberapa kabupaten lain, melakukan lockdown sehingga penyebaran COVID ini berkurang. Nah, masuklah fase keempat, fase panik yang terakhir ini. Baru mulai panik. Tapi dalam suasana panik dan suasana krisis, yang paling betul pendekatannya menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Tell the truth. Jadi rakyat ngerti masalahnya, risikonya, bangsa ngerti masalah dan risikonya, sehingga kita ambil keputusan yang rasional. Tapi justru dalam suasana panik ini, apa yang terjadi? Ada pejabat mengatakan bahwa COVID ini sudah terkendali. Aduh, kalau orang Medan bilang mah paling lu botak terkendali. Ini naiknya luar biasa, eksponensial. Tadinya naiknya biasa, gitu slope-nya tiba-tiba eksponensial. Enggak, yang ada pejabat itu yang Bang, dongoknya, Medan katanya. ya yang segitu dongoknya bilang bahwa terkendali. Itu aja udah ngibul. Faktanya dikibulin, datanya bohong lagi deh. Aku mah sedih lihatnya. Ya, padahal ini kan lulusan akabri ya. Ngomong kayak begitu. Yang jelas dong apa masalahnya, solusinya dan macam-macam. Dan kelihatan panik. Dan diangkatlah beberapa pejabat untuk jadi komandan Satgas ini, komandan ini, itu. Tapi tidak ada satupun, kecuali Menteri Kesehatan Budi, yang mengumumkan target dan deadline. Manajemen krisis di seluruh dunia biasanya umumin ini masalahnya, realitanya, faktanya, ini targetnya, target pertama, kedua, ketiga, deadline. Target pertama akan kita capai segini, caranya begini, target kedua. Kagak ada tuh selama penanganan COVID ini. Sehingga saya sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa ini pemerintah memang kagak mampu, kagak bisa menyelesaikan COVID, membawa kita keluar krisis. Karena mentalnya tukang bohong. Ya. Faktanya aja naik eksponensial bisa ngomong terkendali. Aduh, zaman Pak Harto aja nggak segitu gendengnya kalau ngibul tuh. Ya, yang ketiga,
begitu panik, mulai diminta rakyat bersatu, rakyat gotong royong. Loh selama ini rakyat di bawah kan diadu, nggak langsung oleh yang punya kuasa, oleh buzzer dan influencer yang dikuasai dan dibiayai oleh yang kuasa, adu domba antara umat Islam, antara nasionalis dan umat Islam, dan sebagainya, dan sebagainya. Kok begitu krisis, begitu udah mendekati titik jungkal, tipping point, minta persatuan, minta gotong royong. Jadi jangan ngimpi deh. Saya sih setuju, kita dukung, kita gotong royong, ya. Tapi saya minta Jokowi stop dulu buzzer, stop dulu influencer yang dibiayain oleh kekuasaan. Itu yang merusak Indonesia, sehingga bangsa kita diadu domba. Jangan sok main bersih, tapi di bawah tuh kerjanya ngadu domba, buzzer sama influencer. Enak aja minta persatuan, tiap hari bangsa kita diadu kok. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang kita bisa lakukan? Kalau secara teknis sederhana, kita adakan lockdown. Ya, karena kalau kita nggak lockdown, negara lain lock out kita. Singapura kan lock out kita, Arab Emirat, banyak negara lock out Indonesia. Orang Indonesia nggak bisa ke sana sekarang. Kalau kita nggak lockdown, akan di lock out oleh negara lain. Apa kunci daripada lockdown? Satu, tentu semua orang diam di rumah. Setiap 2 minggu, kalau perlu kita perpanjang selama 2 bulan. Tetapi kita kasih makan rakyat kita. Mereka nggak boleh dagang, tinggal di rumah, ya kita kasih makan. Yang nggak mampu kita kasih makan. Nggak banyak kok. Taruhlah ada 100 juta keluarga, mungkin nggak sampai segitu yang butuh bantuan, yang lain setengahnya bisa kali. Let's say, seapes-apesnya 100 juta keluarga, kasih 1 juta sebulan, itu kan cuma 100 triliun sebulan loh. Kalau kita lockdown kan setiap 2 minggu lihat efektivitas apa enggak. Kalau kita lockdown sekitar 3 bulan, cuma 300 triliun. Duit kecil itu. Stop aja semua proyek-proyek besar, proyek ibu kota, proyek kagak jelas begitu. Ada kok uangnya. Nah yang kedua, kita kasih obat gratis. Ini saya betul-betul merasakan karena banyak teman-teman saya yang kena COVID. Waduh, minta ampun cari obatnya. Belum harganya luar biasa. Ya, ada yang obatnya itu infusnya 8 juta satu botol kecil, bisa 4 kali. Ya, saya sedih banget, banyak teman-teman kita yang mestinya mampu kagak bisa, itu obatnya kagak ada, harganya naik berkali-kali, pemerintahnya nggak kerjain apa yang konkret gitu. Nah, yang kedua, saya tetap beranggapan vaksinisasi itu perlu. Memang kita pakai Sinovac, efektivitasnya itu hanya 55%. Artinya dari 100 yang disuntik, ya 55% imunnya bagus. Sisanya 45% enggak, bisa kena lagi. Itulah kenapa Eropa, Amerika tidak boleh pakai Sinovac. Itulah kenapa Arab, Saudi Arabia dan Singapura nggak mau Sinovac. Rakyat kita dijadiin kelinci percobaan pakai Sinovac. Tapi apapun kita perlu divaksinasi. Nah saya sarankan kita beli dong Pfizer, beli dong yang lain-lain Moderna atau lain-lainnya AstraZeneca, jangan pakai lagi Sinovac. Iya kan? Ada uang kok kalau mau. Ya, kalau ngitung itu aja nggak bisa, datang deh ke rumah saya, tak ajarin bagaimana nyari duitnya. Kalau segitu gebeknya gitu aja kagak bisa gitu loh. Nah,
Nah, vaksinisasi ini kita harus lakukan untuk 180 juta rakyat Indonesia. Ya, untuk mencapai apa istilahnya itu herd immunity 70%. Artinya harus ada 360 juta suntikan. Nah, untuk bisa mencapai target 9 bulan, ya 180 hari, kita mesti vaksin 1 hari 2 juta orang disuntik. Bisa kalau kepemimpinannya hebat. Biden, dia dilantik 15 Januari 2021. Dia bilang pokoknya sebelum hari kemerdekaan 4 Juli, kita harus sudah bebas dari masalah COVID. Maksudnya sebagian besar udah nggak ada masalah. Tercapai itu. Hanya 5 bulan lebih dia kuasa. Sebagian orang Amerika lebih udah divaksin, masalah selesai. Nah ini target begini aja, pemerintah kagak punya. Yang ada ngomong gede, yang ada mob, istilah Medannya tuh mob. Lot of mob. Ya, bluffing. Mana targetnya? Mana deadline-nya? Ya, nah menurut saya itu yang harus dilakukan, divaksinasi. Yang ketiga, yang sakit tentu dipisahkan, dikasih obat dan sebagainya. Duitnya ada nggak? Ada banget. Kalau ada pejabat bilang kagak ada, ya nggak usah jadi pejabat dah. Apalagi ekonom bilang kagak ada duitnya. Wong gampang kok. Pengeluarannya nggak perlu di stop dulu, alihkan ke sini. Ya seperti saya katakan, buat kasih makan 100 juta keluarga, sebulan cukup 100 triliun. Kalau kita lockdown 3 bulan, 300 triliun. Maksimum ekstra obat-obat sampai 400 triliun. Masa nggak punya uang segitu? Ngutangnya aja udah berapa triliun. Yang kedua, kita harus vaksinasi 1 hari 2 juta selama 180 hari supaya tercapai herd immunity. Ya, dan jangan lagi pakai Sinovac. Pakai Pfizer dong. Pakai AstraZeneca dan lain-lain. Karena kalaupun kita disuntik sama Sinovac, kita kemana-mana nggak bisa, ke Eropa nggak bisa, ke Singapura nggak bisa, ke Eropa juga, Amerika nggak bisa. Ya, jadi itu jawaban teknis. Pertanyaannya, ini pemerintah mampu nggak melakukan ini? Saya mohon maaf, nggak mampu. Boro-boro mikir aja kagak arah solusi gitu. Pemimpin krisis itu kan mikir selalu prioritas tindakan, deadline, sama target-target. Ini saya nggak pernah tuh lihat pejabat-pejabat Jokowi bicara target, bicara deadline, kita dikibulin terus. Nah jadi kalau memang nggak mampu, pilihannya cuma sederhana. Itu aja kalau nggak bisa, ya tinggal mundur dengan baik-baik, kita maafin atau diundurkan. Terima kasih.